Siapa yang perlu tes HIV? Menurut saya bukan hanya perlu, tetapi wajib tes HIV itu adalah bagi mereka-mereka yang dinamai populasi kunci. Hai Sobat Menur, berjumpa lagi dengan Herlina di ruang Bincang Sehat. Sobat Menur, obrolan siang hari ini, khususnya pada hari ini adalah tentang mitos dan fakta. Nah, saya sudah bersama dengan narasumber yang hebat, beliau adalah Pak Irsyad. Nah, siapa sih Pak Irsyad itu? Kira-kira Sobat Menur pengen tahu enggak? Nah, monggo Pak Irsyad untuk perkenalan ke Sobat Menur. Ya, Sobat Manur, saya Muhammad Irsad, saya seorang psikolog klinis. Jadi, saya itu adalah pegawai Rumah Sakit Jiwa Menur yang sudah lama ya, lulus sarjana psikologi tahun 1998, itu masuk sebagai PNS, kemudian itu belum psikolog. Nah, kemudian saya melanjutkan kuliah profesi lulus tahun 2002, baru itu saya sebagai psikolog. Lalu tahun 2008 lulus magister psikologi. Nah, tugas saya sehari-hari ternyata memiliki riwayat panjang ya. Selain di klinik psikologi, tahun 2010 itu saya di NAPSA. NAPSA ini nangani HIV. Jadi namanya program terapi rumatan metadon, pencegahan dan penularan HIV melalui jarum suntik itu dikendalikan melalui program rumatan metadon. Itu di NAPSA. Yang kedua tahun 2014 ya, itu saya di tim HIV AIDS. Jadi nyambung sekali hari ini kita membicarakan mitos dan fakta terkait HIV AIDS. Nah, dari 2014 itu sampai sekarang saya sebagai tim HIV AIDS. Begitu. Lama ya Pak ya? Lama sekali. Senior di Rumah Sakit Jiwa Menur. Senior. Oh enggak sih ya, saya tetap harus belajar dan Masih tetap belajar, banyak apalagi tentang belajar. HIV AIDS itu memang saya harus belajar berbagai karakter perilaku dari para orang yang bersiko terhadap HIV AIDS. Gitu. Nah, Sobat Menur sudah mendengarkan kan tadi perkenalan Pak Irsyad. Beliau ini adalah seorang psikolog klinis di Rumah Sakit Jiwa Menur. Dan tentunya di sini itu beliau itu sudah senior. Tentunya sepak terjangnya di sini sudah tidak diragukan lagi ya Pak Ir ya. Tetap harus belajar. Tetap harus belajar, oke. Pak Ir, ini Sobat Menur itu ada yang bertanya. Jadi dia itu adalah seorang laki-laki usia 29 tahun, kemudian dia ini belum menikah. Nah, dia itu informasinya katanya, maaf sering jajan di luar. Hmm. Nah, dia itu penasaran nih, kepo, dia itu sebenarnya kena HIV atau AIDS, tapi ketika dia cek, dia itu hasilnya negatif. Tapi kalau pas buang air kecil katanya rasanya sakit, Hmm. gitu. Jadi dia penasaran nih, dia itu sebenarnya kena HIV atau kena AIDS atau dua-duanya mungkin, gitu. Tapi dia itu bingung mau tanya ke siapa, mau konsul ke siapa, dia juga bingung. Kadang-kadang katanya juga ada rasa malu. Nah, ini gimana nih Pak Ir, kira-kira kalau menurut Pak Irsya sendiri? Laki-laki 29 tahun Mhm. ada ada riwayat ganti-ganti pasangan seks Iya, gitu ya. padahal belum nikah. Padahal belum menikah. Mhm. Nah, yang perlu dilakukan adalah eh, kita sebagai tenaga kesehatan menanyakan berapa lama dia ganti-ganti pasangan, sejak kapan gitu ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua adalah perlu disampaikan kamu ganti-ganti pasangan itu dengan siapa atau dengan siapa saja. Siapa saja itu bisa jenis kelaminnya apa, kemudian apakah PSK ataukah apa begitu ya. Tetapi dari semua perilaku ganti-ganti pasangan seksual itu bersiko terhadap tertularnya HIV. Nah, tadi kan takut ketularan, takut AIDS ya. Mhm. Sebenarnya HIV sama AIDS itu suatu hal yang sangat berbeda.
tidak Mmm. sama gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat di beberapa tulisan itu HIV strip AIDS AIDS, gitu ya. iya. Itu kan bisa dipersepsi bahwa HIV dan AIDS itu adalah sama. Padahal suatu hal yang berbeda. Nah, bahasa programnya adalah memang HIV dan AIDS, AIDS. misalnya begitu. Atau orang menyebut HIV HIV strip AIDS gitu ya. Mhm. Tetapi itu suatu hal yang berbeda. Nah, bedanya di mana? HIV itu adalah orang dengan dengan terpapar virus HIV. Mhm. Ya. AIDS itu sebuah stadium di mana dia sakit akibat dari AIDS itu. Nah, kita kupas satu-satu ya. Iya. HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, gitu ya. Nah, artinya bahwa orang terpapar virus HIV akan mengalami penurunan dari daya tahan tubuhnya. Defisiensi, ada penurunan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu ibaratnya tentaranya di dalam tubuh seseorang. Apabila tentaranya berkurang, maka semua penyakit bisa masuk. Nah, semua penyakit bisa masuk ini yang disebut stadium AIDS. Nah, apabila daya tubuhnya masih bagus, barangkali tidak ada terjangkit penyakit. Ya, dia orang dengan AIDS gitu ya. Sorry, orang dengan HIV, HIV. tetapi belum AIDS. Nah, Mas ini sudah betul pertanyaannya ke Menur. Ke Menur akan dilakukan tes HIV. Maka disebut VCT, voluntary VC consulting and test gitu ya. Jadi nanti akan dilakukan konseling Mhm. sebelum dilakukan tes HIV. Kenapa diperlukan konseling? Karena orang ini perilakunya berisiko. Maka orang laku berisiko, maka kita harus ada penata laksanaan. Jangan sampai berisiko saja sehingga ketika tesnya negatif selesai gitu ya, atau tesnya positif langsung apa yang terjadi itu tidak demikian. Tetapi orang dengan sudah ada awareness, sudah merasa perlu ke rumah sakit jiwa menurut untuk tes HIV, maka orang ini sudah merasa bahwa dirinya berisiko. Berisiko ini kita tangani. Nah, maka yang perlu ditanyakan adalah berapa lama dia ganti-ganti pasangan. Pasangannya maka perlu ditanyakan pria atau wanita. Karena kan ada sekarang tidak Iya. harus pria dengan wanita, Mhm. tetapi ada LGBT sehingga Mhm. perlu ditanyakan apakah dia dengan temannya atau jajan. Gitu ya. Iya. Itu perlu ditanyakan. Kemudian setiap hubungan apakah dia itu pakai pengaman atau tidak. Tadi dijelaskan kan negatif ya dia bilang. Iya, tesnya tuh negatif, tapi setiap kali dia buang air kecil katanya Hmm, sakit, nyeri gitu. Lah negatif itu kapan negatif? Itu perlu Mmm. ditanyakan. Sehingga itu perlu dilakukan assessment lebih detail tentang perilaku beresikonya. Kemudian apakah ini juga setelah pasca tes itu diperlukan rujuk ke dokter kulit kelamin gitu. Oh. Nah, itu sudah betul ke Menur karena di Menurnya timnya itu memang ada dokter penyakit dalam, Mhm. ada dokter penyakit kulit dan kelamin gitu Mhm. ya. Kalau nggak salah itu ada tiga dokter penyakit dalam, ada dua dokter dokter spesialis kulit dan kelamin, Mhm. dan saya sebagai konselor di HIV. Lengkap sekali ya, Pak, ya. Lengkap Iya. sekali ternyata di Rumah Sakit Jiwa Menur. Nah, tapi kalau tadi kan yang ditanyakan lagi, dia itu Mm, sebenarnya kan mau sering-sering curhat nih tentang mm, masalahnya dia ini. Kalau misalkan ke Menur tuh sebenarnya dia juga ada rasa malu, ada rasa takut untuk ngeflorkan masalahnya mhm, dia. Nah, mhm. kira-kira kalau di Menur sendiri itu dia bisa cerita dengan bebas, dengan leluasa itu gimana, Pak? Ya, sebenarnya nggak perlu malu ya, Mhm. apalagi dia sudah merasa bahwa, "Loh saya tuh loh bersiko, berarti Mhm. harus segera dapat, dapat Penanganan. penanganan lebih Mhm. lanjut ya." Apalagi sudah ada keluhan sakit ketika, buang air kecil gitu ya, ya memang harus segera berobat ke dokternya, begitu. Nah, Mmm. ke
tim HIV itu diperlukan untuk apakah orang ini memang eh, tidak terpapar atau belum terpapar ataukah memang benar-benar non reaktif. Artinya begini, eh, kita mengenal bukan positif negatif ya, tapi Mhm. reaktif non reaktif. Mhm. Nah, apabila orang ini hubungan badan dengan bersiko, bersiko itu siapa? Bersiko itu terhadap orang yang ganti-ganti pasangan. Mmm. Nah, ganti-ganti pasangan dengan siapa? Ada namanya populasi kunci yang disebut tadi LGBT, itu populasi Mhm. kunci. eh, WPS, wanita pekerja seks, itu Mhm. Mhm. populasi kunci. Atau siapapun sebenarnya ketika dia ganti-ganti pasangan bahwa dia memiliki perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV. Gitu. Mmm. Malu. Kenapa malu? Ya, kalau malu sudah deh ke ojo bingung dulu. Nanya ke telepon kita yang di situ namanya ojo bingung biar nggak bingung. Oh, itu program di rumah sakit, Pak? Betul, di Oh. Rumah Sakit Jiwa Menur ada namanya telepon Ojo Bingung. Nah, Mmm. Ojo Bingung ini sebenarnya sudah lama ya Mhm. diluncurkan 7 Februari tahun 2022. Berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun ya? Sekitar hampir 2 tahun yang lalu, Dua Pak. tahun ya, Mhm. 2 tahun dan ini adalah sebenarnya tujuannya untuk awareness ya. Jadi Mmm. kesadaran masyarakat bahwa dia itu memang menyadari adanya masalah Masalah. psikologis Mhm. gitu ya. Mhm. Sebenarnya di situ. Nah, tetapi Mas ini kan khawatir terhadap HIV Iya, itu juga iya. termasuk di dalam orang ini perlu segera berkonsultasi. Dan tentu Mmm. karena arahnya ke HIV, maka akan kami arahkan ke tim HIV. Berarti nanti bisa ke Ojo Bingung dulu, habis Betul, itu langsung ke tim HIV. betul. Yang tadi di dalamnya ada dokter penyakit dalam, Mhm, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit dan kelamin, mhm. dan konselornya. Betul. Gitu ya? Jadi timnya banyak ya sebenarnya ya. Mhm. Konselornya itu ada 3, Mhm. termasuk saya, Mhm. kemudian dokternya. Dokternya itu ada 5 Mhm. ya. Dokter penyakit dalamnya 3, dokter penyakit kulit kelaminnya ada 2, Mmm. gitu. Oke. Dan sudah betul bahwa ke sini akan ditangani langsung oleh para spesialisnya. Oke. Gitu. Kita kembali ke topik utama kita, yaitu mitos dan fakta. Hmm, Soalnya nih, Sobat Menur di luar sana nih pasti sudah, beberapa atau mungkin sebagian besar dari mereka pastinya ada yang menerima informasi dan mereka itu bingung, ini sebenarnya mitos atau fakta. Bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu termasuk tentang HIV dan juga tentang AIDS, itu mereka juga menerima informasi A, B, C, D. Tapi sebenarnya informasi yang mereka terima itu belum tentu informasi yang benar, yang valid, atau bisa jadi juga informasi hoax. hmm. Nah, ini kita coba klarifikasi ya Pak ya, Wah, oke. sedikit-sedikit Nah, tentang HIV dan juga AIDS. ah, Nah, statement yang pertama nih Pak, jadi mitos atau fakta bahwa HIV itu bisa tertular atau bisa menularkan kalau kita berenang bareng di kolam renang? Wah, itu jelas mitos. Mitos. Ya, kenapa mitos? Karena memang penularan HIV itu tidak serta-merta Mhm. melalui hubungan sosial. Hubungan sosial itu jabat tangan, kemudian makan bareng, Mhm. cipika-cipiki datang, Mbak Herina kita ketemu ya cipika-cipiki itu tidak menularkan di situ. Tetapi penularannya itu harus memiliki 3 syarat. Mmm. Ya, sorry, empat, empat, empat kaidah Mhm. yang kita sebut adalah eh, EC. Jadi virusnya harus keluar dari tubuh manusia, namanya Mhm. exit, keluar. Mhm. Keluar itu bisa melalui jarum suntik, tidak steril, Mhm. melalui hubungan badan, atau melalui ibu menyusui terhadap anaknya. Jadi harus Mmm. exit. Mhm. Kemudian harus apa itu sufficient, harus cukup.
Nah, pada orang-orang HIV yang sudah ditangani, sudah berapa pengobatan lama, maka sebenarnya virusnya akan apa itu, akan melemah gitu ya. Istilahnya itu akan tidur sehingga orang ini kemungkinan kecil bisa menularkan. Ditangani dengan baik, orang ini akan tidak bisa menularkan dengan gampang gitu ya. Yang ketiga adalah survive, artinya virusnya hidup. Jadi kalau hidup itu perlu wahana gitu ya. Jadi misalnya orang itu sudah ada O2 keluar begitu atau hacing gitu ya. Kayak orang TBC akan menularkan, kalau ini tidak segampang itu. Keempat adalah enter, masuk di dalam tubuh. Sehingga memang syarat 4 ini, kaidah 4 ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ya sulit Menularkan ke orang menularkan. lain. Ya, tadi itu apa tadi? Aktivitas di kolam renang, Di kolam jadi renang renang. bareng. Di kolam renang itu misalnya loh ya, ada cairan tubuh yang keluar misalnya dari laki-laki, taruhlah di situ itu main coli sendiri gitu ya. Itu virus akan mati karena sudah tidak bisa hidup atau tidak cukup untuk menularkan gitu. Oh gitu. Berarti kalau hanya aktivitas di kolam renang, berenang bareng atau mungkin hanya berdekatan duduk jejeran gitu nggak akan menularkan ya Nggak Pak akan ya? menularkan, Oke. sulit akan menularkan. Ya itu syaratnya itu ya harus 4 harus kaidah 4 tadi ya? tadi ya. Oke, statement selanjutnya ya Pak ya. Ya. Jadi mitos atau fakta bahwa HIV dan AIDS dapat ditularkan melalui penggunaan pisau cukur secara bersamaan baik di rumah maupun di tempat cukur rambut. Nah, ini abu-abu ya. Cukur yang dimaksud itu yang bagaimana? Apabila itu cukur berada di umum gitu ya, orang nyukur sekian lama ditaruh gitu ya, dipakai orang lagi, ya jelas sudah mati. Tetapi orang dengan sengaja, misalnya saya cukur shred, kemudian saya lukakan ke Mbak Herlina shred gitu ya, itu kan langsung ya, itu kemungkinan bisa gitu loh. Artinya ada pertukaran darah. Nah, maka pertukaran darah itu bisa melalui jarum suntik yang tidak steril, tato yang tidak steril, itu bisa. Nah, sehingga ketika itu yang dimaksud cukur bahwa itu tidak dalam sengaja untuk melukai orang, itu adalah mitos. Gitu, untuk menularkan itu mitos, bukan fakta. Karena faktanya menularkan harus ada syaratnya, Iya. yaitu enter dan exit tadi ya. Begitu. Berarti ini ya Pak ya, mitos tapi prevalensinya tetap ada. Ya itu ada sengaja pengen melukai. Dengan Jadi unsur kesengajaan tadi ya? betul, saya itu HIV, kemudian saya ini ya Mbak Erlina ya, saya cukur rambut langsung saya lukakan begitu kan itu darahnya masih sangat segar dan langsung masuk di dalam tubuhnya Mbak Wah, Erlina. kalau itu sih namanya dendam pribadi ya Pak. Iya, dulu kan ada juga orang ada itu mitos banget ya pakai tusuk gigi gitu itu nggak bisa, itu nggak akan cukup untuk bisa menularkan. Iya, iya. Oke, sekarang statement yang selanjutnya ya Pak ya. Jadi mitos atau fakta kalau virus HIV itu bisa ditularkan melalui ciuman? Melalui ciuman, mitos itu, Oh mitos. mitos ya. Ciuman tidak harus menggigit ya. Kalau Iya. menggigit itu misalnya berciuman dalam, kemudian aktivitas seksual menggigit-gigit itu beda. Dracula kalau itu. Iya. Tetapi kalau ciuman itu adalah mitos karena ciuman hanya pertukaran dari ludah ya. Iya. Itu enggak cukup untuk bisa menularkan. Oke, berarti tidak bisa juga ditularkan melalui ciuman. Oke, statement yang selanjutnya. Jadi mitos atau fakta kalau HIV dan AIDS bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk? Gigitan nyamuk. Iya kan? Nah, ini kan Nah, pikirannya kan orang-orang nyamuk habis gigit si penderita HIV nih, kemudian hinggap ke tubuh kita yang kita tahu kita ini bersih dari HIV. Nah, nyamuk yang tadi habis gigit dia itu gigit kita. Itu bisa menularkan nggak, Pak? ya, itu jelas mitos. Mitos. Karena HIV itu human, hanya manusia antar manusia. Berbeda halnya, lebih berbahaya adalah yang ditularkan bisa melalui binatang. Misalkan DHF ya, demam berdarah. Itu kan
dari orang, nyamuk ditularkan bisa melalui orang. Sarannya nyamuk. Mm-mm. Kemudian ada flu burung, Iya. flu babi, Mm-mm. misalnya seperti itu ya bisa melalui unggas. Nah ini human antar manusia Jadi hanya manusia ke dengan manusia. manusia. Ya, Oke. itu Berat jelas memang mitos. mitos. Oke. Ini banyak sekali nih yang tanya kayak gini nih. Jadi mitos atau fakta kalau penderita HIV dan AIDS itu pasti badannya kurus? Hmm, Soalnya nih orang-orang kan, ya termasuk saya sih Pak, ya, taunya kan kalau penderita HIV maupun penderita AIDS itu kan pasti kan, oh orang itu kok kurus sekali tiba-tiba. Jadi kan kita ada kecurigaan ke sana juga, ya. gitu. Kembali awal tadi ya, bahwa Mhm, antara AIDS sama HIV itu berbeda. mhm, Orang dengan HIV itu adalah orang yang statusnya adalah eh, orang tersebut adalah orang yang sehat tapi harus minum obat. Di dalamnya ada virusnya. mmm, Virusnya karena pengobatan dengan baik maka akan tidur. Sehingga ketika viral load-nya itu tidak terdeteksi, orang itu sangat kecil untuk bisa menularkan. AIDS itu adalah stadiumnya, mhm, penyakit-penyakit yang muncul akibat dari daya tubuh rendah. Beda mmm, ya. mhm, Artinya bahwa orang dengan HIV itu ya bisa bekerja, bisa sosialisasi, bisa ngobrol seperti ini, bisa menjadi penceramah yang baik, bisa menjadi apapun, bisa tidak ada bedanya dengan yang lain. mhm, Yang membedakan adalah saya biasanya di dalam konseling bilang, kamu adalah orang yang sehat tapi harus minum obat. Ya. mmm, Nah, orang yang minum obat dan sehat itu kan banyak tuh. mhm, Dengan orang dengan kondisi-kondisi tertentu, iya, misal harus menggunakan insulin sepanjang tahun, harus minum obat pengencer darah mmm, atau obat orang dengan masalah jantung misalnya kayak gitu ya. Ini mhm, kan orang sehat tapi harus minum obat. mhm, Sama, orang HIV itu adalah orang yang tidak perlu ditakutkan. Orang mmm, yang bisa bekerja, bisa bersosialisasi, bisa apapun, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang normal pada pada umumnya. umumnya, Gitu. Lah AIDS itu ya karena penyakit tadi. mhm, Dan kebanyakan adalah karena memang buang air terus ya pada mhm, stadium mhm, akhir, maka akan dia kurus. mmm, Apakah kurus pasti AIDS? Enggak juga. iya, Enggak juga. nggak selalu ya Enggak Pak ya? selalu, orang kurang makan bisa kurus. Iya, Orang dengan betul. penyakit tertentu juga bisa kurus Mhm, gitu ya. Sehingga mhm. itu jelas eh hoax. Berarti mitos. Mitos. Oke, nih statement selanjutnya nih Pak, masih ada nih soalnya. Jadi mitos atau fakta kalau penderita HIV itu harus minum obatnya seumur hidup? Nah, itu fakta. Fakta ya? Fakta. Mmm, Orang HIV harus minum seumur hidup. Maka di dalam program kami itu ada namanya TOP, temui, obati, pertahankan. Gitu ya. mmm, Sehingga ketika ketika orang itu terdiagnosis HIV, mhm, istilahnya PDP, pasien dengan pendampingan. Nah, mmm, sehari-hari saya di situ. Nah, di situ. Kenapa di situ? Karena orang-orang yang saya dampingi adalah orang-orang dengan perilaku berisiko, mhm, gitu ya. Mereka bisa tertular, ya, bisa menulari orang lain, namun juga karena daya tahan tubuh rendah, maka bisa tertular penyakit apapun. mmm, Nah, dari situ ada pendampingan, mhm. gitu. Gitu sih. Jadi gitu ya. Jadi itu ini dari sekian banyak statement tadi Hmm, hanya ini yang fakta. fakta, iya, Karena fakta. memang penderita HIV itu harus minum obat seumur hidup. Betul, betul. Ini ada statement yang terakhir nih Pak, yang banyak, masuk di DM kita. Jadi, mitos atau fakta bahwa penyakit HIV dan AIDS itu adalah, penyakit kutukan atau hukuman mati untuk seseorang? Itu jelas mitos, nggak Mitos ada ya? hubungannya. Virus adalah makhluk hidup dan orang itu masuk apa itu tertular virus dari orang lain Mhm, dan itu bisa menulari siapa saja. Tidak peduli pada orang dengan perilaku perilaku seksual yang kemana-mana gitu ya. mhm. Ada seorang ibu rumah tangga karena ditulari suaminya juga bisa kena, gitu ya. Mmm,
dari ibu rumah tangga ini nggak sadar kan, nggak tahu tuh saya itu HIV apa tidak karena sehat-sehat saja, belum belum AIDS gitu ya. Hamil lalu memiliki anak, memberikan air susu pada anaknya, maka bisa menulari itu pada anaknya. Nah, sehingga itu pemerintah saya acungi jempol ada program tes HIV sebelum menikah itu ya, Iya, Jatim iya, itu harus heeh. tes HIV gitu ya. Ada screening-screening khusus, tujuannya apa? Agar segera tertangani. Jangan sampai menulari kemana-mana dan jangan sampai ketika dia sudah mengalami HIV dapat tertular penyakit dari apa-apa. Maksud saya itu dari mana-mana gitu ya. Jadi nanti malah jadinya komplikasi ya? Betul, karena daya tubuhnya kan rendah tuh. Mhm. Maka daya tubuh rendah ini harus selalu didampingi supaya tidak terkena penyakit-penyakit lain yang didapatkan di luar. Misal, kalau kita ke pasar ya, Mhm. kita ke pasar itu kan ya ke pasar aja. Tetapi orang dengan daya tubuh rendah, misal terkena penyakit kulit maka akan mudah penyakit kulit. Gitu ya. Mmm. Kita ke warung kan biasa ya, Iya. tetapi kalau orang ini dengan daya tahan tubuh rendah di warung ada orang TBC memungkinkan akan tertular TBC dan itu Mmm. menjadi masalah besar terhadap kesehatan ya. Mhm. Ketika dia harus mengalami banyak penyakit maka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar Mhm. termasuk BPJS. Cuma ini susahnya kalau misalkan istri tertular dari suami, tapi Hmm. ternyata istri ini kan nggak tahu nih kalau suaminya di luar tuh sering dalam tanda kutip jajan atau gimana, kemudian menularkan ke istri, istri menularkan ke anak, ini ya Pak ya yang repot ya? Makanya harus program Mhm. sayang istri. Maka ya setialah pada pasangan. Apabila di luar kendalinya, pakailah kondom. Nah, supaya tidak membawa ke rumah, membawa apa itu bonus ke rumah ya. Iya, Cukup di luar bonus saja. tapi bonus yang merugikan. Betul ya. Jangan sampai kena bonus bawa virus ke rumah. Virus dan kawan-kawannya tadi Mhm. kan memungkinkan penyakit yang lain. Namanya penyakit seks menular, IMS, infeksi Mhm. menular seksual gitu ya. Mmm. Ada gunuru, ada istilahnya di awamnya ada raja singa, kencing nanah dan Mhm. sebagainya. Ada sipilis gitu ya. Nah, itu sangat merugikan. Maka Mhm. setialah pada pasangan. Dan setia pada pasangan juga termasuk salah satu pencegahan tidak terkena HIV Betul. maupun AIDS. Ya. Nah, untuk sobat menur yang mungkin merasa atau ada kekhawatiran nih, kira-kira aku ini tertular HIV atau enggak ya? Kira-kira temen deketku ini dia ada HIV enggak ya? Nah, mungkin yang pengen konsul karena merasa ada kekhawatiran atau ada gejala, bisa konsul ke tim HIV di Rumah Sakit Jiwa Menur. Nah, untuk jam dan harinya bagaimana, Pak? Ya, jadi bukan hanya keluhan ya, tetapi Mhm. semua yang bersiko. Bersiko itu siapa? Bersiko itu orang yang berganti-ganti pasangan, Mhm. gitu ya. Nah, bisa ke Rumah Sakit Jiwa Menur di jam kerja Senin sampai Jumat, hari besar sama hari libur, hari raya libur gitu ya. Nah, nanti akan ditangani oleh tim HIV, Mhm. bukan hanya Pak Irsad ya, tapi tim HIV nanti akan dilakukan pretest dulu. Pretest itu apa? Kita lakukan konseling, faktor risikonya dari mana, kemudian kita bisa melakukan konsultasi, bisa melakukan konseling, kita bisa melakukan edukasi dan sebagainya. Siapa yang perlu ke tes HIV? Mereka yang bersiko. Bersiko itu adalah pertama, orang yang hubungan badan, hubungan suami istri sebelum menikah. Kedua, ganti-ganti pasangan. Ketiga adalah mereka yang sering ganti-ganti pasangan gitu ya. Apapun profesinya, apapun siapapun orangnya, berapapun usianya, bagi mereka yang ganti-ganti pasangan adalah mereka perlu tes HIV. Yang kedua adalah bagi mereka yang menggunakan tato yang tidak steril Mmm. dan eh, bagi pengguna alat-alat medis yang tidak terstandar gitu. Misalnya
bagi mereka yang menggunakan tindik tetapi itu tidak steril, misalnya seperti itu, maka itu perlu tes HIV. Nah, HIV ini bukan serta-merta bagi mereka yang golongan termarginalkan ya. Misal PSK, misal kalau PSK itu perempuan ya, Iya. yang menjajakan tapi laki-laki misalnya ya, mereka yang mereka yang sering ganti-ganti pasangan di luar nikah, bukan sekedar itu, tetapi mereka yang terpapar dari alat medis dan itu tidak menggunakan standar, misal tenaga kesehatan karena jarum suntik itu mengenai orang HIV kemudian tidak sengaja terkena pada tubuhnya, maka kemungkinan tertular itu bisa. Sama di luar sana, orang tidak sengaja ya, mau tato sih mau kekinian begitu ya, tetapi tidak menggunakan jarum yang steril, maka itu bisa tertular. Artinya apa? Artinya HIV ini bisa mengenai siapa saja, kapan saja, dan di mana saja apabila tidak menggunakan alat-alat medis yang steril, gitu ya. Nah, siapa yang perlu tes HIV? Menurut saya bukan hanya perlu, tetapi wajib tes HIV itu adalah bagi mereka-mereka yang dinamai populasi kunci. Populasi kunci itu siapa? Pertama adalah WPS, pekerja seks komersial gitu ya, dan pelanggannya. Yang kedua adalah pengguna nafsa suntik gitu ya, pengguna nafsa suntik. Ketiga adalah orang-orang yang memang berpasangan dengan orang yang ganti-ganti pasangan. Jadi artinya misalnya memiliki pasangan pekerja seks atau memiliki pasangan yang ternyata suka selingkuh misalnya seperti itu. Nah, itu memang wajib untuk periksa HIV. Yang ketiga, penggunaan alat medis yang tidak steril. Nah, misalnya tindik gitu ya, tindik telinga atau tindik hidung itu yang tidak steril, maka perlu periksa atau tes HIV. Yang tadi ketiga ya, yang empat adalah bagi mereka-mereka yang memang tenaga medis yang bersiko. Artinya begini, tugasnya di tempat HIV, kemudian tahu betul yang ditangani orang HIV, kemudian tertusuk oleh jarum yang digunakan oleh yang digunakan oleh pasien HIV. Maka orang ini juga perlu tes HIV. Artinya apa? Artinya adalah tes HIV bukan hanya untuk orang yang ganti-ganti pasangan saja, tetapi tes HIV diperlukan bagi penggunaan alat medis tidak steril, kemudian perlakuan medis di luar sana yang tidak steril gitu ya, misalnya bagi mereka yang menggunakan tato gitu ya, tatonya menggunakan jarum dan jarumnya tidak steril misalnya seperti itu. Orang wajib tes HIV bukan hanya populasi kunci. Orang tes HIV bukan hanya PSK atau pelanggannya, tetapi bagi mereka yang berisiko. Siapa saja berisiko? Berisiko adalah penularan HIV eh, melalui darah atau melalui lendir seksual. Nah, darah itu bisa darah itu bisa tertular melalui tindik, melalui penggunaan jarum yang habis orang HIV kemudian tertusuk pada kita gitu ya, atau menggunakan alat-alat di luar prosedur medis misalnya seperti itu. Maka periksalah ke rumah sakit jiwa Menur. Kapan? Nah, di jam kerja ya teman-teman, di jam kerja, di jam dan hari kerja, nanti di sana akan dilakukan pretest dulu, dilakukan konseling, gitu ya. Dilakukan konseling, nanti ketemu tim HIV di Rumah Sakit Jiwa Menur. Di mana? Di gedung klinik lantai 3, gitu ya. Nanti sana ngomong aja, saya ingin periksa HIV, atau saya kalau malu-malu saya ingin visiting misalnya seperti itu, nanti akan kita tangani sesuai dengan prosedurnya, gitu
gitu ya. Oke, jadi Pak, pada dasarnya itu HIV bisa dicegah ya? Jadi Betul. saya pertegas lagi, yang pertama itu tidak melakukan seks apabila memang dia belum menikah, tidak melakukan seks. Kemudian setia atau tidak gonta-ganti pasangan, terus penggunaan jarum suntik yang steril, dan tidak dianjurkan pada penggunaan jarum suntik pengguna narkoba. Maksudnya pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik itu tidak dianjurkan untuk ganti-gantian, Betul. gitu ya? Nah, saya tegaskan ya, stop penggunaan jarum pada penggunaan nafsa. Nafsa, heeh. Artinya ya jangan menggunakan nafsa. Mhm mhm. 2, stop penggunaan alat-alat medis di luar prosedur. Mhm Maka apabila memang teman-teman Sobat Menur ini harus berhubungan dengan medis, ya ke medis gitu lah ya. mhm Artinya jangan sampai ke tempat-tempat ilegal yang kita tidak tahu sterilnya. mhm. Gitu. 3 adalah setialah pada pasangan. Puasalah sebelum menikah, jangan Mhm. hubungan badan sebelum menikah. Ketiga, nih, apabila memang terpaksa, gunakanlah kondom. Kondom, oke. Terima kasih Pak Irsad atas penjelasannya, klarifikasinya yang sangat bermanfaat untuk saya dan juga untuk Sobat Bener semuanya. Terima kasih Sobat Bener semuanya, semoga informasi hari ini bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan di Bincang Sehat pada sore hari ini menjadi wawasan atau bekal pengetahuan yang lebih baik tentang mitos dan fakta khususnya seputar HIV dan AIDS. Oke, Sobat Menur, nantikan bincang sehat selanjutnya hanya di Detak Detik Podcast. Sehat diawali dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai saat ini. Sampai jumpa. Terima kasih.